Bapak-bapak hadirin tamu undangan yang saya hormati, selanjutnya yaitu tausiah atau ceramah agama kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Fauzi Mukris. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi khalaqas samawati wal arda bil haqqi wasawarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih panjang umur, sehat walafiat, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, sahabat dan umatnya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Haji Ustadz Asmali, Bapak Haji Ustadz Ahmad Patoni, Bapak Ketua Lingkungan RT dan RW Sohibul Bait, sahabat saya Bapak Hanafi dan Ibu Nurbaiti, kawan saya Bapak Hamdani, adik dari Bapak Hanafi, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengantin ada di sini, pengantin dalam ya. Kalau zaman dulu makan orang mau jadi pengantin dikebak dulu ya, giginya digosok ya biar rata gitu ya. Sekarang udah kagak pakai yang kayak gitu biasanya ya. Kenapa orang tua kita seperti itu? Kita ambil positifnya aja supaya kagak keringetan ketika jadi pengantin. Nah dulu orang duduk jadi pengantin dari siang sampai pagi, bener kagak Pak Haji? Udah zaman saya nih nikah tahun 96. Tuh teman saya nyaksiin itu, Bapak Hamdani, Bapak Mamat, Bapak Kusnadi. Udah jam 12 malam udah top banget itu. Sekarang pengantin duduknya sampai jam 9, jam 10 udah top banget nah. Gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya tradisi itu biasanya disesuaikan dengan zaman. Tapi yang namanya agama itu sepanjang zaman tidak ada perubahan. Contoh nih ya, Rasul bersabda, tunkihul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi atas 4 hal. Yang pertama, lima liha. Apa itu lima liha? Karena hartanya. Yang kedua, lihasabiha, karena keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, karena kecantikannya. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Jadi 4 hal ini yang menjadi tolak ukur kita memilih pengantin. Gitu. Ini Pak Nafi udah nambah apa belum? 1, 2. Masih 1 ya? Bu Titi langsung dengar junior ke matanya merah. Jangan sampai ya, hati juga kagak habis gitu ya. Wanita itu dinikahi karena hartanya, boleh. Orang milih nikah itu karena dia orang kaya, boleh. Karena keturunannya keturunan orang terhormat, boleh. Karena kecantikannya, ketampanannya, boleh juga.
Kemudian yang terakhir, karena agamanya inilah yang harus kita pilih. Karena orang menikah itu bukan untuk setahun 2 tahun, kalau bisa seumur hidup sekali. Makanya ini pengantin luruskan niat ya. Kalau lurus niatnya, insya Allah yang 3 semuanya itu dapat. Niatnya karena agama, yang 3 lainnya akan ngikut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan itu tergantung daripada niat. Semua perbuatan akan dihitung niatnya. Barang siapa niatnya karena Allah dan Rasulnya, akan dia dapati karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya hanya untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahkan, maka hanya itulah yang dia dapatkan. Tuh Pak ya. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kalau niatnya lurus, insya Allah semuanya akan dapat. Banyak Pak kita saksikan ya, orang nikah nih, niatnya hanya karena harta, agama dikebelakangin. Baru nikah mah Masya Allah ya, rumah bagus, mobilnya ada 2-3 berjejer, hartanya banyak. Seiring waktu bangkrut hartanya. Ada gak kayak gitu? Ada ya. Ada juga orang yang menikah nggak punya apa-apa, karena niatnya nikah lillahi ta'ala, maka sedikit demi sedikit Allah berikan rezeki. Mungkin Bapak Ibu ngalamin, kita dulu baru nikah tinggal di rumah mertua, benar? Setahun 2 tahun kita sama mertua ya, sendok aja kagak punya. Akhirnya karena kita niatnya karena Allah, kita bisa ngontrak rumah, kita bisa bikin rumah, merimpil kalau bahasa Betawi. Saya Pak bikin rumah merimpil Pak di RW 9. Akhirnya ditiru sama teman saya, sama Bapak Hamdani. Saya lagi bikin kamar sepetak 5 kali 3 meter, dia datang lagi gali fondasi. Rumah saya belum jadi, udah jadi 1 rumah. Masya Allah. Tidur di situ, nyuci piring di situ, buang air doang, numpang sama orang tua. Tapi seiring waktu Allah berikan rezeki. Oleh karena orang nikah nggak usah takut. Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Jika kamu miskin, Allah yang akan memberikan kekayaan bagi kamu dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan takut Pak, kalau anak kita umurnya sudah cukup, pengen nikah, nikahkan. Nggak usah takut kalau dia belum kerja. Banyak di antara kita nikah juga kerja serabutan, benar nggak? Akhirnya kita bisa punya ini, punya itu, karena niatnya lillahi ta'ala. Gitu ya. Jadi kalau kita miskin, Allah yang akan memberikan kemampuannya. Bapak-bapak sekalian, zaman sekarang ini semuanya serba cepat. Gitu ya. Kalau kita tidak siasati dengan kemampuan kita, maka kita akan tertinggal oleh zaman. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya nikah itu kan tuh di undangan sudah ada ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tuh ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan pasangan dari jenismu sendiri. Gitu ya. Dari jenismu sendiri tuh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya litaskunu ilaiha, ada rasa tenang, tentram. Orang kalau sudah nikah biasanya anteng di rumah, bener gak? Yang tadinya nongkrong-nongkrong di jalanan, akhirnya dia betah di rumah karena ada pasangannya. Mawahdah warahmah, penuh dengan kasih sayang. Jadi kita yang udah tua-tua nih, nikah udah berapa puluh tahun Baji? Belum nama Baji ya?
Ya, kalau masalah nambah mah kan tergantung nyali itu mah. Ya, tergantung nyali. Biar kata duitnya banyak, kalau nyalinya kagak berani. Percaya dah sama saya. Sama saya juga belum berani gitu ya. Padahal Allah ingatkan fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wal sulasa waruba, nikahilah oleh kamu perempuan 2, 3 atau 4, cuman asal sanggup, asal mampu, jangan lagu-lagu ya, cecarian baru timbang kecekeran segitu ya. Buat yang satu aja nggak kuat, pengen yang kedua, bunuh diri itu namanya gitu ya, bunuh diri namanya. Oleh karena itu urusin dari anak kita gitu ya. Ini buat pengantin ya, karena niatnya tadi sudah lurus ya, insya Allah kita doakan sama-sama besok akad nikahnya berjalan lancar, rumah tangganya menjadi langgang, rezeki menjadi berlimpah dan barokah ya. Cuma jangan lupa ya Neng ya, Neng siapa nih ya, Neng Nurhalilah. Neng Nurhalilah udah kerja apa belum? Kerja ya, suaminya udah pasti kerja juga ya, alhamdulillah. Nah ini kalau udah nikah jangan lupa ya Neng sama orang tua, jangan lupa sama emak, sama baba ya. Apalagi baba kan orang tua kan, yang namanya orang tua mah ya dibagi ya alhamdulillah, nggak dibagi juga kebangetan gitu ya. Jadi orang tua jangan dilupain. Ini Pak, kita juga Pak mungkin yang masih punya orang tua, karena itu keramat kita. Keramat yang paling keramat itu orang tua kita. Nggak usah bangga tuh berangkat ke Cirebon segala macam, kemana-mana, ke makam wali segala macam, tapi kita nggak pernah takjim dan cium tangan dengan orang tua kita. Kesana kemari boleh, tapi orang tua kita itu keramat yang paling keramat. Utamakan orang tua kita dulu. Bagi meskipun sedikit. Jangan sampai kredit motor kita dulu kan, giliran bagi orang tua kagak kebagian. Bulan besok begitu lagi, bulan besok begitu lagi. Kapan baginya sama orang tua? Tuh ya. Jadi ingat ya Neng ya, sama orang tua mah insya Allah nanti rezekinya berkah kalau kita bagi orang tua gitu. Jadi orang nikah itu ingin sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satu bentuk ketenangan, ketentraman, kebahagiaan kita bisa berbagi orang yang terdekat kita, terutama ibu kita, bapak kita, kerabat-kerabat kita, baru orang lah. Jangan kebalik, sama orang lain royal. Giliran sama bini peliti minta ampun, sama orang tua peliti minta ampun. Ada gak kayak gitu? Coba besok lihatnya dote. Ya. Nyawer. Wah, saya disebut namanya Pak Haji. Waduh, udah gatal aja tuh dompet. Pengen keluar. Ya. Padahal begininya di rumah belum dikasih belanja. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, supaya rezeki kita berkah itu nafkahi dulu keluarga kita, ya. Orang tua kita bagi meskipun sedikit. Kemudian buat si Neng Nurhalilah ngantennya masih belum datang sih ya. Iya. Nanti nih kalau udah nikah, ini kan ke masjid deket ya. Ke masjid deket apa jauh? Deket. Anterin tuh, dorong tuh suaminya, ajak suruh sholat berjamaah di masjid, biar kenal sama orang kampung sini. Jangan dah pulang kerja di rumah, hari libur di rumah, akhirnya sama orang kagak pernah kenal. Datangin ke musola, cari teman yang paling gampang Pak di masjid Pak. Saya kalau kemana-mana nginep di rumah mpok saya, ya, saya senang main di masjid. Kenapa? Di masjid paling tidak, meskipun bukan orang soleh banget, tapi udah pasti orang baik. Akhirnya kita kenal sama mereka, gitu Pak ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, setelah kita bergaul dengan baik, maka jangan lupa terangi rumah tangga kita nih Neng. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'ani wa shalah. Terangilah rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran dan sholat. Jangan kalau giliran nyetel dangdut son kayak begini, tetangga sampai keberisikan. Ya, apalagi tuh sekarang lagu yang lagi booming tuh. Jika kau gitu tuh. Saya kagak apa lagunya tuh ya.
melihat air di dalam kolam. Wah, tetangga dengar semua. Sekali-sekali emang apa rumah kita terangin baca Quran, malam Jumat baca yasinan sama keluarga. Ini perintah Rasul. Jangan sampai rumah kita yang kita setelin musik melulu. Saya juga hobi musik, Pak. Kagak percaya saya sama Bang Napi sama nih tukang main bass dulu. Tukang main bass. Cuman saya kagak nerus. Bang Napi mah nerus jadi main musik ya, jalannya berbeda. Gitu, Pak ya. Nah, terangi rumah kamu dengan sholat. Sholat apa? Abdulnya sholat sunnah itu di rumah, sholat wajib itu di masjid, di musola. Masjid kita bangun cakep-cakep, buat apa kalau kita kagak isi? Makanya bapak-bapak sekalian nih yang ada di sini dan juga calon pengantin, nanti ibu-ibu dorong suaminya supaya sholat. Sebab yang namanya umur mah Pak, kagak ada yang muda, nggak ada yang tua, nggak yang masih baik, semuanya faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai umur seseorang, tidak dapat dimajukan dan dimundurkan meskipun sesaat. Makanya rumus kematian itu tidak perlu tua dan tidak perlu sakit. Kalau sudah datangnya kematian, datang kematian, gitu Pak ya. Nih, umat Muhammad itu baina sitin wa sab'in. Umat manusia, umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jarang yang ada melampaui itu. Jadi siap-siap dah kalau yang udah 60 atas. Canda ya, canda. Nah, terangi rumah kita tuh dengan baca Quran dan sholat. Makanya kita rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Bohong kalau orang nggak pernah terangi rumahnya dengan baca Quran, dengan sholat, rumahnya sakinah, mawaddah, warahmah, bohong. Semu itu ya. Makanya dirikan sholat di rumah. Abdulnya ibu-ibu sholatnya di rumah, bapak-bapaknya ke masjid. Boleh sekali-sekali ajak istrinya, mah yuk sholat maghrib berjamaah ke musola nih malam Jumat kita yasinan. Gitu. Nanti hari-hari biasanya biar bapaknya saja yang datang ke musola, datang ke masjid. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini lama-lama ini rumahnya itu udah siap itu ya. Lama-lama dah kapan-kapan lagi ya. Cukup deh ya 20 menit lah gitu kira-kira ceramah saya. Nanti kalau ada mungkin ada acara di lain waktu ya, insya Allah saya bisa hadir, kita diundang saya hadir. Kemarin juga diminta untuk mengisi di masjid apa ini namanya baru? Nurul Hikmah sama Ustadz Naseh, kebetulan bantrok dengan masjid lain. Insya Allah kalau ada kesempatan saya bersedia. Pas saya mah gampang Pak, nggak usah pakai di undang-undang, kita datang ke rumah di WA aja jadi. Sekarang zaman canggih Pak, termasuk undangan kayak gini Pak nih ya. Sekarang udah digital, undangan kertas udah nggak perlu lagi sebetulnya. Cuman yang namanya orang sekarang tuh, yang orang tua-tua tuh kalau nggak dapat undangan kertas katanya nggak sopan. Padahal kalau sekarang zamannya zaman canggih, undangan digital dengan gambar pengantin dan tulisan-tulisan ada videonya, itu sudah sah undangan dari pengantin atau dari tuan hajat. Kurang lebihnya mohon maaf, segala kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan milik kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.